sehat? Sehat semua? Oke. Siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Masuk semua ya? Nanti Bapak absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, Nihil. Berarti tidak ada yang sakit ya? Tidak ada yang izin dan tidak ada juga yang tanpa keterangan tidak masuk sekolah. Oke, alhamdulillah. Gimana? Semangat? Semangat nggak pagi-pagi nih? Masih semangat? Oke, masih pagi harusnya lebih semangat ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan cek kesiapan kalian dulu. Sudah rapi atau belum? Sudah lengkap atau belum? Kalian memakai atribut sekolah, memakai kelengkapan sekolah. Oke. Bapak minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Oke. Semua sudah lengkap ya, sudah rapi. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan ketua kelas. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk meningkatkan cinta rasa tanah air kepada tanah air kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin sama dirijen kita. Siapa yang biasa dirijennya? Oh, Erika ya. Oke, silahkan Erika maju ke depan. Untuk yang lain disilahkan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, Bapak ingin menyampaikan
sampaikan beberapa informasi bahwa kita sekarang lagi di masa peralihan cuaca. Maka dari itu Bapak sarankan kalian untuk menjaga kesehatan supaya kesehatan kalian terjaga, tidak mudah sakit. Dikarenakan pada masa peralihan ini kalian akan kita akan rentan terhadap penyakit antara musim hujan dan musim kemarau, ya. Jadi Bapak minta jaga-jaga kesehatan dan perbanyak minum air putih. Oke, pada hari ini tujuan pembelajaran kita bisa kalian lihat di layar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua itu adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah melalui kegiatan kelompok dan presentasi, peserta didik dapat mempresentasikan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, itulah dari tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita memasuki kegiatan inti dalam pembelajaran, Bapak akan mengadakan ice breaking supaya kita lebih cair dalam kelas ini, supaya kita lebih santai dalam kelas ini, dan lebih semangat dalam menyambut pembelajaran pada hari ini. Oke, ada yang tahu tepuk 1, 2, 3? Tahu. Sudah bisa belum? Sudah. Kita coba dulu ya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gimana gerakannya? Kalau kita sudah lancar, kita lakukan secara acak. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, Bapak mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, bisa ya? Ternyata sudah hafal semua kalian. Oke, kali ini akan coba Bapak acak. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya? Bapak acak mungkin nanti tidak akan urutan dari 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan Bapak acak mungkin 3 dulu. Bisa jadi langsung 5, ya. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2. Oke, ada yang salah? Tidak salah. Ini merupakan tes konsentrasi sebagai pembukaan kita dalam pembelajaran. Jadi Bapak harapkan nanti dalam pembelajaran ini kita sudah konsentrasi, tidak banyak melamun, terutama di pagi hari kayak gini ya. Oke, Bapak kira SD-nya kita cukupkan, nanti kita lanjut, kita perpanjang lagi nanti di sesi selanjutnya. Oke. Kita masuk ke materi sebelumnya itu ada yang sudah tahu apa itu sel? Oke, Agustina, silakan. Apa itu sel? Unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Oke, unit struktural terkecil pada makhluk Hidup. Pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya apa itu sel. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Namun sebelumnya akan Bapak ulang sedikit apa itu sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel ini akan terus berkembang jika sudah rusak dan akan diganti dengan yang baru. Jadi dia akan mengupdate, itu bahasa kita. Sel bersumber dari Encyclopedia Britannica, merupakan unit dasar yang berisikan molekul dasar kehidupan. Sel-sel tersebut saling berkaitan dan membantu untuk keberlangsungan hidup suatu organisme.
Ya. Oke, di sini ada sejarah sel. Pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 ketika mengamati irisan gabus. Ya, tahu gabus? Ya, busa, bukan ikan gabus ya, tapi busa. Busa yang biasa untuk bahan elektronik itu ada busa, itu gabus sebutannya. Saya memiliki keistimewaan karena mampu membuat duplikatnya sendiri dengan cara membelah sel. Bentuk kehidupan sederhana yakni berupa sel tunggal atau uniseluler, sementara organisme yang lebih berkembang merupakan kumpulan dari sel-sel yang berasal dari pertumbuhan dan perkembangan hasil pembelahan sel induk. Itu sejarah dari sel. Kemudian ciri-ciri sel secara umum adalah memiliki struktur terorganisir, membutuhkan nutrisi, melakukan respirasi, regulasi, bertumbuh dan berkembang biak, dan peka terhadap lingkungan. Itu dari ciri-ciri sel. Macam-macam sel terdiri atas sel prokariotik dan eukariotik. Ya, sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel seperti pada bakteri, sedangkan eukariotik memiliki membran inti sehingga nampak adanya inti sel atau nukleus. Ya. Materi tentang sel lengkap prokariotik dapat dibaca di materi archaea dan bakteria. Dalam pembahasan ini difokuskan mengenal pengertian sel hewan dan sel tumbuhan serta struktur dan fungsinya. Ya. Nah, ini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dengan sel tumbuhan memiliki kedudukan dan fungsi yang sama sebagai unit struktural dan fungsional terkecil kehidupan. Namun jika dilihat dari strukturnya, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki sedikit perbedaan. Tidak semua organel sel hewan terdapat di dalam sel tumbuhan. Jadi tidak sama dia. Ada yang sama tapi ada yang di sel tertentu atau sel hewan atau sel tumbuhannya itu nanti ada yang tidak ada. Tidak semua organel sel hewan terdapat di dalam sel tumbuhan, begitu juga sebaliknya, tidak semua organel yang terdapat di dalam sel tumbuhan memiliki sel yang dimiliki oleh sel hewan. Jadi mereka itu tidak sama. Jadi ada yang punya inti, ada yang tidak punya inti. Ada mungkin nanti kita kan belum jelas nih. Nanti kita akan lihat ada misal ada yang dinding selnya ada yang tidak punya mungkin karena kita belum jelas. Nah, untuk memperjelas itu kita akan melihat video. Oke, dalam video ini akan dijelaskan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Apa saja? Nanti ada banyak videonya, silahkan dilihat. Yang perlu dicatat silahkan dicatat. Bapak minta dalam sesi menonton video ini silahkan cermati dan pahami apa itu sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, kita mulai untuk video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab 1 pengenalan sel materi 14 di buku Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur sel. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari ya bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Ternyata sel ini memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi loh. Nah, ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu disebut organel. Setiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Jika dibandingkan dengan tubuh kita, maka organel layaknya organ pada tubuh manusia yang tiap bagiannya memiliki ciri khas masing-masing, tapi merupakan satu kesatuan. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti
inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Jika diandaikan dengan semangat foto, inti sel seperti telur yang ada di dalam mangkok. Sitoplasma adalah kuas fotonya, sementara membran sel adalah mangkoknya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perhatikan gambar. Pada gambar tersebut terdapat organel-organel yang hanya bisa dimiliki oleh sel hewan saja dan sebaliknya. Bahkan ada pula yang dimiliki oleh tumbuhan. Yuk kita bahas masing-masing organel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Membran sel atau sel membran. Ini dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Kedua, ada dinding sel. Ini adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel ini bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Ketiga, ada nukleus. Sel tidak memiliki otak, tetapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Dialah inti sel atau biasa disebut dengan nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Yang keempat, mitokondria. Kalian bisa berlari, bermain, belajar, dan melakukan serangkaian aktivitas lainnya tanpa memiliki energi. Nah, mitokondria yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel. Seperti layaknya perusahaan listrik yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah, begitu juga. Yang selanjutnya, vakuola. Sel menyimpan aliran makanan dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesa. Keenam, ada kloroplas. Organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ini mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut dengan klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Selanjutnya, sitoplasma. Cairan seperti agar-agar yang menyebagai seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel disebut sitoplasma. Ibarat semangkuk sup, sitoplasma adalah buah dari sayur sup tersebut. Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Fakta sains. Tahukah kamu bahwa sel hewan ini memiliki keunikan dong? Yang pertama, sel hewan ini berukuran lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dinding sel. Yang kedua, hewan dan manusia ini menghasilkan miliaran sel setiap harinya untuk menggantikan 100 sampai 150 miliar sel mati dalam tubuh mereka setiap detik. Yang ketiga, semua sel hewan memiliki potensi untuk segera memperbaiki dirinya sendiri dan langsung berfungsi saat juga. Jika tidak berhasil memperbaiki diri, mereka langsung akan menghancurkan sel yang rusak tersebut. Yang keempat, setiap sel yang ada di dalam tubuh hewan dan manusia dapat menghancurkan dirinya sendiri selama infeksi, cedera, atau pada kondisi langka tertentu sehingga tidak berdampak pada sel lain. Oke, selesai tadi sebelumnya. Oke, ini video yang pertama. Akan ada diperinci lagi di video kedua. Kira-kira video yang pertama sudah lebih jelas belum? Apa itu sel hewan dan sel tumbuhan? Sudah. Ini akan lebih jelas lagi di video yang kedua. Kita akan tonton video yang kedua.
bertanya apa yang dimaksud dengan sel. Jadi sel adalah satuan fungsional dan struktural terkecil dari kehidupan. Sel diketahui memiliki ukuran yang mikro atau kecil. Namun rata-rata sel berukuran 10 hingga 100 mikrometer. Sel terbesar adalah sel telur, dan telur terbesar yang diketahui saat ini adalah telur burung unta. Kita akan belajar tentang struktur sel tumbuhan dan sel hewan, di mana diketahui bahwa sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel eukariotik. Maksud dari sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, kalau kita lihat pada gambar sel, baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan, ada struktur yang dinamakan dengan dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Selain dinding sel, ada struktur berikutnya, yaitu membran sel atau membran plasma. Berbeda dengan dinding sel, membran sel atau membran plasma ini sama-sama dimiliki oleh sel tumbuhan maupun sel hewan. Kemudian ada organel, maksud saya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang mengisi antara nukleus sampai dengan membran plasma. Kemudian ada organel yang disebut dengan ribosom. Ribosom itu adalah butiran-butiran halus yang tersebar di seluruh sitoplasma. Nah, ada struktur berikutnya yang disebut dengan retikulum endoplasma. Ada dua retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma halus, yaitu retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom. Dan ada retikulum endoplasma kasar, yaitu retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Kemudian ada organel berikutnya pada sel yang disebut dengan mitokondria. Nah, jadi bentuk mitokondria ini seperti bulat memanjang. Dan struktur berikutnya ada organel yang disebut dengan lisosom. Nah, lisosom ini bentuknya seperti bulat, ada pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, kemudian ada struktur berikutnya, yaitu badan Golgi atau kompleks Golgi atau aparatus Golgi. Jadi bentuknya ini seperti ini ya, bentuk dari badan Golgi tersebut. Nah, badan Golgi ini juga ditemukan baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, kemudian struktur berikutnya ada yang disebut dengan kloroplas. Kalau kita lihat pada gambar, ternyata kloroplas hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Pada sel hewan tidak memiliki kloroplas. Nah, kemudian organel berikutnya ada vakuola. Vakuola juga ditemukan hanya pada sel tumbuhan saja. Sel hewan tidak memiliki vakuola. Kalaupun ada memiliki vakuola, maka vakuola pada sel hewan berukuran kecil. Kemudian ada struktur berikutnya, yaitu ameloplas. Ameloplas adalah struktur yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Struktur berikutnya pada sel hewan, pada gambar sel hewan kita melihat ada mikrotubulus ya. Jadi bentuknya itu seperti tiang atau persegi panjang yang terdapat pada sitoplasma. Nah, kemudian pada sel hewan kita juga menemukan ada organel struktur yang disebut dengan sentriol. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang fungsi-fungsi bagian-bagian sel. Fungsi pertama adalah fungsi nukleus. Nukleus tadi bentuknya adalah bulat oval. Nukleus berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel dan
sebagai kontrol informasi genetik. Retikulum endoplasma halus. Nah, tadi bentuknya seperti jala, tidak ditempeli ribosom, maka dari itu namanya adalah retikulum endoplasma halus. Fungsinya untuk sintesis lemak dan kolesterol. Retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma kasar adalah retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Fungsinya untuk penampungan protein. Mengapa? Karena retikulum endoplasma kasar ditempeli oleh ribosom, sedangkan ribosom sendiri fungsinya adalah untuk sintesis protein. Nah, protein yang dihasilkan oleh ribosom akan ditampung oleh retikulum endoplasma kasar. Ribosom. Ribosom merupakan struktur terkecil terletak di dalam retikulum endoplasma, sitoplasma, dan nukleus. Fungsi dari ribosom adalah untuk sintesis protein. Lisosom. Lisosom berbentuk agak bulat dan dibatasi oleh membran tunggal. Lisosom mengandung enzim hidrolitik yang disebut lisozim. Lisozim ini berfungsi untuk proses pencernaan sel. Badan Golgi. Badan Golgi berperan dalam mereaksikan protein yang ditampung dari retikulum endoplasma. Jadi, hubungan antara retikulum endoplasma dengan badan Golgi itu saling berkaitan erat. Retikulum endoplasma akan menampung protein dan protein selanjutnya akan direaksikan oleh badan Golgi. Selain mereaksikan protein, fungsi badan Golgi selanjutnya adalah sebagai tempat sintesis polisakarida. Mitokondria. Mitokondria berbentuk bulat, panjang, seperti tongkat. Mitokondria membentuk tonjolan yang disebut krista. Krista atau tonjolan ini yang berwarna merah muda, dan terdapat cairan yang disebut matriks. Ya, matriks pada gambar yang berwarna kuning. Nah, fungsi mitokondria adalah untuk respirasi sel. Respirasi sel artinya adalah proses pembentukan energi dari hasil pemecahan glukosa. Sitoplasma. Sitoplasma adalah materi yang mengisi antara nukleus dan membran plasma. Komponennya berupa matriks atau cairan yang disebut sitosol dan serabut atau benang yang disebut sitoskeleton. Membran sel. Membran sel bersifat semi permeabel, berfungsi untuk transportasi zat dari dan keluar sel atau sebaliknya. Dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan. Dinding sel bersifat kaku dan tersusun atas polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk sel tumbuhan. Kloroplas. Kloroplas adalah plastida, di mana plastida ini mengandung pigmen hijau atau klorofil. Kloroplas berperan dalam kegiatan fotosintesis. Amiloplas. Amiloplas adalah plastida yang tidak mengandung pigmen berwarna. Amiloplas berperan dalam penyimpanan amilum. Vakuola. Vakuola pada tumbuhan berukuran besar. Vakuola berperan dalam penimbunan cadangan makanan, sisa metabolisme, pigmen, dan minyak atsiri. Sentriol. Sentriol terletak di dekat nukleus. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel. Mudah mengingat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan punya vas dari plastik, vas vakuola dari dinding sel, plastik plastida. Sel hewan punya senti, senti sama dengan sentriol.
dua tayangan dari tayangan tadi menjelaskan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kira-kira di sini sudah mulai jelas? Sudah kelihatan jelasnya atau gimana? Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Apa itu sel hewan, apa itu sel tumbuhan? Nah, kalau sudah mulai jelas, di sini ya Bapak akan meminta kalian masing-masing kelompok di sini silahkan mendiskusikan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti setelah ini akan ada presentasi dari hasil diskusi kalian. Bisa nggak ya? Jelas ya? Jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke Bapak apa-apa saja yang kurang jelasnya. Oke, silakan masing-masing kelompok silakan berdiskusi. Namun sebelum kita memulai diskusi, ada beberapa pertanyaan. Setelah nonton video tadi, ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak ajukan. Kira-kira setelah nonton video kalian masih bisa mengingat atau tidak? Nanti bisa dilihat catatannya atau bisa dilihat dari buku paket yang kalian pegang, yang kalian pakai. Ini seperti biasa, review dulu. Soal yang pertama, bagian-bagian sel terdiri atas berbagai macam organ yang berbeda disebut. Nah, di sini ada bagian soal yang pertama. Bagian-bagian sel yang terdiri atas berbagai macam organ yang berbeda disebut. Yang A itu sel, yang B organisme, yang C jaringan, yang D organel. Jawabannya apa? Jaringan. Jaringan. Benar atau tidak? Benar atau salah? Benar. Oke, kita lanjut di soal kedua. A. Sel, B. Organisme, C. Jaringan, atau D. Organel. Ya, jawabannya adalah begini. Kita cepatkan sedikit. Ini soal yang kedua. Pertanyaan di bawah ini yang benar tentang sel membran. Yang A, sel membran hanya dimiliki oleh hewan. Yang B, sel membran merupakan bagian yang mengisi kekosongan dalam sel. Yang C, sel membran berfungsi sebagai pengontrol keluar masuknya bahan yang dibutuhkan sel. Dan yang D, sel membran berguna untuk melindungi sel yang ada di dalamnya. Jawabannya yang mana? A, B, atau C? Setelah nonton video tadi, di dalam video tadi itu ada jawabannya. Ada yang masih ingat? Siapa yang tahu jawabannya? Oke, Nizar, silakan Nizar. Jawabannya C. Sel membran berfungsi sebagai pengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Benar atau salah jawabannya? Benar. Oke, Bapak cek lagi apakah ada soal selanjutnya. Satu lagi ya. Oke. Soal ketiga. Pertanyaan yang tepat tentang dinding sel adalah pernyataan yang tepat tentang dinding sel. Yang A, dinding sel dimiliki oleh sel tumbuhan. B, dinding sel dimiliki oleh tumbuhan dan hewan. C, dinding sel bersifat lunak. Dan yang D, dinding sel mengatur seluruh aktivitas tumbuhan. Jawabannya apa? Zahra, silahkan apa jawabannya? A. Jawabannya ya? A. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Jawabannya A. benar ya. Oke, Bapak kira cukup untuk sebagai simulasi kita, sebagai hasil dari nonton video kita tadi. Kita mengerjakan soal sebagai tes konsentrasi kalian menyimak atau tidak dalam video tadi.
Oke, untuk selanjutnya di masing-masing kelompok Bapak persilahkan untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi mencari apa saja perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Jadi masing-masing kelompok silakan mencari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Apakah sama jawabannya? Sel hewan dan sel tumbuhan perbedaannya sama atau tidak? Silakan didiskusikan bersama teman kalian. Untuk sesi diskusi ini Bapak kasih waktu 15 menit. Kira-kira cukup nggak waktunya 15 menit? Oke, 15 menit ke depan sudah selesai ya diskusinya. Nanti setelah selesai ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan. Jadi kita juga mewakilkan saja beberapa kelompok. Ya. Oke, silahkan dilanjutkan diskusinya. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ya? Oke, silakan dilanjut. Waktunya masih cukup banyak.
akan menampilkan dari struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Mungkin dari gambar ini kalian bisa melihat apa saja struktur-strukturnya dan bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ini untuk sel hewan. Silakan dilihat sambil didiskusikan sama teman kalian. Nah, ini untuk sel hewan, kemudian ada juga sel tumbuhan. Silakan dilihat apa saja perbedaannya yang bisa kalian lihat. Bisa deh. Sel hewan, ada sel tumbuhan.
bagi kelompok yang belum menyelesaikan silakan selesaikan. Nanti setelah sesi diskusi ini selesai, nanti ada beberapa kelompok yang Bapak minta untuk mempresentasikan sebagai wakil dari teman kalian. Dari dua kelompok ini, jika sudah bisa mencakup materinya semua, sudah bisa, maka kelompok lain Bapak anggap tuntas. Ya. Jadi nanti beberapa kelompok saja sebagai perwakilan dari pembelajaran pada hari ini untuk mempresentasikan materi. Ya. Masih ada waktu 5 menit lagi, silakan diselesaikan bagi kelompok yang belum selesai. Oke, gimana? Sudah selesai? Ya, sudah. Kalau sudah, akan Bapak tunjuk atau kalian pilih? Atau kalian pilih? Atau kalian ada yang bersedia maju ke depan? Silakan. Kalau ada yang mau bersedia untuk sesi pertama, presentasi sesi pertama ini, silakan. Bagi ada yang mau mempresentasikan tanpa Bapak tunjuk dengan berani, silakan ke depan. Bapak persilakan. Nanti sesi kedua baru Bapak yang tunjuk. Silakan. Ada? Oke, ada kelompok 5 ya? Oke, kelompok 5. Oke, untuk kelompok 5 Zahro dan kawan-kawan silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Di depan teman-teman kalian. Oke, jadi ini silakan baris rapi ya. Oke, jadi ini kelompok yang berani ke depan untuk mempresentasikan untuk sesi pertama hasil diskusi tadi. Silakan untuk kelompok 5 untuk memperkenalkan diri dulu. Jadi dari ketuanya siapa, kemudian anggotanya disebutin ada siapa saja namanya, lalu disampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Cinta dari perwakilan dari kelompok 5. Di sebelah kanan saya ada
hasil diskusinya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terdiri dari serat selulosa yang kuat. Dinding sel tumbuhan memberikan dukungan struktural yang penting dan melindungi sel dari tekanan osmotik. Di sisi lain, sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga lebih fleksibel dalam hal bentuk dan ukuran. Sel hewan memiliki membran sel, nukleus, sitoplasma, dan badan Golgi. Sel hewan tidak memiliki vakuola. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan badan Golgi. Dan sel tumbuhan memiliki vakuola. Oke. Tadi presentasi dari kelompok 5. Kita adakan sesi tanya jawab, nggak usah banyak-banyak, cukup satu saja. Silakan perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Perwakilan kelompok mana yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Oke, perkenalkan namanya siapa, Pak? Nama saya Sandra Madani dari Kelompok. Oke, silahkan diungkapkan pertanyaannya. Apa perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan? Oke, pertanyaannya, apa perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan? Oke, kelompok 5 bisa menjawab? Oke, silakan dijawab kelompok 5. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Di sisi lain, sel tumbuhan memiliki dinding sel. Oke, jadi salah satu perbedaannya itu ada yang mempunyai dinding sel dan ada yang tidak mempunyai dinding sel. Gimana? Atau ada pendapat lain dari kelompok lain? Ada? Nggak ada? Semuanya sama ya. Jadi ada yang sel memang sel hewan, antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ada yang tidak mempunyai dinding sel dan ada yang mempunyai dinding sel. Oke. Bapak kira cukup untuk presentasi sesi pertama? Ya. Perwakilan dari kelompok 5 Bapak kira cukup. Pertanyaannya juga sudah ada, sudah mencakup. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Silakan kembali ke tempat. Ya, dari presentasi kelompok 5 tadi sebenarnya sudah ada beberapa perbedaan yang sudah disebutkan. Nah, kita lanjut sesi presentasi yang kedua. Kira-kira masih ada nggak sih perbedaan selain punya dinding sel dan tidak punya dinding sel? Untuk kelompok 1, Pak persilahkan untuk presentasi. Kalau tadi maju sendiri, sekarang silakan Bapak tunjuk untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Ayo teman-temannya ikut kayak kelompok 5 tadi. Ya. Oke, ini kelompok 1. Silakan kelompok 1 memperkenalkan diri dulu. Siapa saja anggotanya? Perkenalkan, saya Sandra Madani dari kelompok 1. Sampai saya Indonesia Trisuci Wulandari dan saya Oke, itu tadi anggotanya ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya di sini akan mempresentasikan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sel hewan adalah bahwa sebagian besar sel hewan berbentuk bulat, sedangkan sebagian besar sel tumbuhan berbentuk persegi panjang. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku, yang melindungi membran sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nama bagian sel yang dimiliki sel hewan: membran sel, nukleus, badan Golgi, lisosom, sisop,
mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, vakuola, dan sentriol. Dan sel hewan tidak memiliki sitoplasma, lioksisom, dan plastida dan dinding sel. Sedangkan nama bagian sel yang dimiliki tumbuhan: membran sel, nukleus, sitoplasma, badan Golgi, lioksisom, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, vakuola, plastida, dan dinding sel. Yang tidak dimiliki tumbuhan, lisosom, dan sentriol. Oke, itu tadi presentasi yang dihasilkan dari diskusi kelompok 1. Dia lebih memperjelas dan lebih banyak apa bagian-bagiannya dari sel hewan maupun sel tumbuhan. Oke, untuk selanjutnya Bapak adakan sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan ini silakan siapa yang mau bertanya dipersilakan satu pertanyaan dulu. Oke, kelompok berapa? Sebutkan namanya, dari kelompok berapa dan pertanyaannya apa? Perkenalkan, saya Olivia. Saya perwakilan dari kelompok 4. Apa fungsi dari sitoplasma? Oke, pertanyaannya tadi, apa fungsi dari sitoplasma? Sitoplasma. Ya, silakan. Kelompok 5 sudah ketemu jawabannya? Ada sitoplasma? Oke, silakan dijawab. Oke, kita tampung dulu sitoplasma. Pertanyaan kedua, silakan. Oke, silakan pertanyaan kedua. Atau mungkin mau diulang dari kelompok 1? Silakan, Olip. Pertanyaannya mungkin. Oh, fungsi dari mitokondria. Jadi bukan sitoplasma. Oke, jadi fungsi dari mitokondria. Oke, silakan dijawab untuk kelompok 1 mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi seluler atau tempat penghasilan energi. Oke, itu jawabannya. Kira-kira puas belum kelompok Olip? Sudah? Oke ya. Jadi itu jawabannya dari kelompok 5. Oke, Bapak kira cukup untuk presentasinya perwakilan dari kelompok 1 tadi ya? Oke, silakan kembali ke tempat. Silakan duduk, Pak. Oke, dari hasil diskusi tadi sudah kita lakukan, kemudian diskusi sudah kita lakukan, hasilnya sudah kita dapatkan. Dari perwakilan saja tadi dari kelompok 1 dan kelompok 5, Bapak kira jawabannya sudah benar dan bisa diterima oleh kelompok yang bertanya. Untuk presentasinya, Bapak hitungkan 2 kelompok tadi Bapak kira sudah mencukupi, sudah mencakup dari kelompok-kelompok lain pertanyaan dan hasil dari diskusinya. Untuk selanjutnya, setelah kita diskusi, menyampaikan hasil diskusi, kita akan mengerjakan soal asesmen pembelajaran. Bapak tadi sudah menjelaskan apa itu sel tumbuhan dan sel hewan, kemudian kalian sudah mendiskusikan, dapatkan hasilnya. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan beberapa asesmen pembelajaran atau soal atau pertanyaan yang mungkin yang akan kalian jawab. Soalnya tidak banyak,
2 poin. Soalnya ada 2 poin, ada 2 nomor, nomor 1 dan nomor 2. Untuk mengerjakan soal ini silakan dikerjakan masing-masing individu, tidak per kelompok, ya. Soalnya dari depan, Bapak akan membagikan lembar jawabannya. Ini dikerjakan berdasarkan hasil dari sudah cukup, hasil dari pengamatan kalian, dari nonton video, dari diskusi tadi. Silakan dikerjakan masing-masing ini ya, tidak per kelompok. Jadi masing-masing individu masing-masing dari kalian silakan mengerjakan soal asesmen pembelajaran dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, sebutkan 3 bagian dari sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Jadi kalau tadi sudah hasil presentasi tadi sudah ada 2 jawabannya, sehingga tinggal ditambahin aja 1. Ya. Kemudian sebutkan fungsi dari bagian-bagian sel berikut ini. Yang pertama ada sel membran, kemudian ada inti sel, yang ketiga ada mitokondria, dan yang keempat ada vakuola. Ya. Tadi dalam video jawabannya sudah, bagi yang sudah menyimak itu pasti akan bisa menjawab. Ya, silakan Bapak kasih waktu 10 menit ya. 10 menit untuk mengerjakan soalnya.
Ingat-ingat lagi videonya tadi, beberapa fungsi dari sel itu ada 4. Tadi di dalam videonya sudah dijelaskan, bisa kalian ingatkan kembali atau yang berkata tadi. Kemudian ada 3 bagian, ada beberapa yang tidak dimiliki dan tidak dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan masing-masing. Ada yang tidak punya. Jadi diingat apa saja itu. Dalam video tadi sudah dibahas, sudah didiskusikan juga. Kemudian bisa kalian lihat juga di buku panduan kita, di buku paket itu ada jawabannya. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Silakan masing-masing kelompok koordinir temannya, kumpulkan lembar kerjanya ke meja depan. Masing-masing kelompok, satu saja orang yang bergerak, kumpulkan tugas dari teman-temannya. Silakan dikumpulkan. Masing-masing kelompok saja perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih. Ada yang belum mengumpul? Ada yang belum selesai? Sudah selesai semua? Nah, oke. Bisa jawabnya semua tadi soalnya? Bisa. Alhamdulillah tadi soalnya sudah dikerjakan dan Bapak kira ini soalnya tidak terlalu sulit. Jadi nanti kita akan lanjutkan pembelajaran kita.
selesai, berjalan dengan lancar, diskusinya lancar, presentasinya sudah. Untuk sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran, Bapak ajak kalian untuk ice breaking dulu. Ice breaking lagi ya, biar lebih. Tadi sudah tegang-tegang, presentasi, ngerjain soal, pusing-pusing. Sekarang kita pendinginan, refresh otak. Ice breaking-nya kita sama kayak tadi, cuma aku Bapak acak secara cepat. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Oke, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, Bapak acak ya, siap-siap ya. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 5. Oke, ada yang masih salah tadi Bapak lihat. Masih keselio sedikit Pak antara 5 dan 3-nya. Oke, Bapak ulangi ya sampai hafal nih. Mudah-mudahan hafal. Oke, Bapak ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah masih ada aja, tapi ya cuma telat, tidak salah ya. Oke, materi kita selesai di bab ini. Di sini akan Bapak tarik kesimpulan dari beberapa hasil diskusi kalian tadi. Jadi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi sel hewan dengan sel tumbuhan memiliki kedudukan dan fungsi yang sama sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dalam kehidupan. Jadi secara fungsi mereka itu sama fungsinya. Namun jika dilihat dari strukturnya, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki sedikit perbedaan. Ya. Tidak semua organel sel dan sel hewan terdapat di dalam sel tumbuhan. Begitu juga sebaliknya, tidak semua organel yang terdapat di dalam sel tumbuhan dimiliki oleh sel hewan. Jadi, yang ada di dalam sel hewan belum tentu dimiliki sel tumbuhan. Begitu pula dengan sebaliknya. Di sel tumbuhan belum tentu ada di sel hewan. Kayak gitu. Oke ya. Selanjutnya di sini akan Bapak tampilkan beberapa perbedaan yang bisa kalian lihat. Nah ini. Jadi perbedaan ada sel hewan dan sel tumbuhan. Di sel hewan, di gliosisum ini nggak ada, di sel tumbuhan itu ada, kemudian di susu, sentrosum, kloroplas, vakuola, dan dinding sel. Sebenarnya ini tadi yang sudah kalian paparkan. Bapak hanya mengulang lagi sebagai penguatan pembelajaran kita di akhir ini. Ya. Jadi ada yang tidak ada di sel tumbuhan, tapi ada di sel hewan, kayak gitu. Ya. Oke, materi kita selesai di hari ini. Untuk materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas transportasi zat melalui membran sel. Nah, kalau tadi kita sudah belajar fungsi dan fungsi, kemudian strukturnya apa saja sel hewan, apa saja sel tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari subbab selanjutnya adalah transportasi zat melalui membran sel. Ya, membran sel itu fungsinya ngapain, terus tugasnya apa, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jelas nak ya? Jelas. Oke. Bapak cukupkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini.
Namun sebelum Bapak tutup, kira-kira masih ada yang mau tanya nih? Masih penasaran Pak? Saya masih penasaran tentang ini. Pak, saya masih penasaran tentang itu. Silakan yang masih punya benar, masih punya penasaran dengan materi kita pada subbab hari ini, silakan ditanyakan. Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, kita cukupkan. Ketua kelasnya tadi siapa? Muhtadin. Oh, Muhtadin ya. Muhtadin ketua kelasnya nanti mimpin doa sebagai penutup pembelajaran. Pembelajaran kita selesai, nanti dipimpin sama ketua kelas. Nanti pembacaan doa Bapak minta doanya dibacakan secara lisan, tidak dibacakan secara hati, ya. Kemudian Bapak juga berpesan kepada kalian tetap jaga kesehatan pada saat musim pancaroba seperti ini. Ini ada perubahan iklim, kita merasakan panas yang sangat luar biasa. Di sini sangat-sangat luar biasa. Bahkan terdata di Badan Meteorologi dan Geofisika untuk daerah Sumatera Selatan, tingkat kepanasannya sudah sampai ke 36 derajat Celcius. Ya, jadi ini sangat panas. Bapak minta kalian jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, jangan terlalu sering minum air es, apalagi di siang hari, karena kondisi badan kita tidak ada yang tahu. Ya, oke. Untuk terakhir doa, silakan tadi pimpin doanya sebagai penutup. Ya, doa mulai. bisa maksimal. Kedepannya Bapak harapkan kalian bisa menyerap apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Ya. Sebelum Bapak tutup salam, Bapak akan kasih suatu penyemangat. Walaupun ini sudah menjelang siang, Bapak akan menyemangati kalian menjelang siang ini. Kalau nanti Bapak tanya selamat pagi, jawabannya pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, sebelum Bapak tutup, selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.